ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Gak bisa segera pulang karena sakit ya. Namun semua kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Dan yang bisa melakukan hal itu tak kalah telah memiliki keimanan yang kokoh, terutama al-iman bil qada wal qadar. Ya, ini yang sering kita sampaikan. Di antara faedah dan hikmah kita memiliki iman terhadap takdir Allah Ta'ala yang baik maupun yang buruk, hidup kita selalu bersyukur. Dan kalaulah ada yang menuntut kita bersedih, ya kita mestinya tetap bersabar. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita kembali dimudahkan berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Al-Ikhlas, untuk kembali ya, menjalani kegiatan kita thalabul ilmi setelah libur Syawal ya. Karena kita terakhir Ramadan ini Syawal, libur beberapa pertemuan atau beberapa hari Selasa. Alhamdulillah hari ini Allah memudahkan untuk kembali melanjutkan kajian kita. Dan insyaallah untuk pertama di bulan Syawal ini kita masuk dari kitab Fadlul Islam ya, keutamaan Islam ya. Ini penting kita kaji. Nah, sebagian orang Islam kadang-kadang gak paham agamanya sendiri ya. Kadang-kadang malah gak bangga tentang agamanya sendiri ya, karena gak paham tentang keutamaannya ya. Makanya orang yang paham tentang sesuatu, paham betul tentang seluk beluknya, keutamaannya, maka dia akan menghargai dan membanggakan ya. Contohnya anak kecil gak paham tentang barang berharga berupa emas, karena dia gak paham ya, buat mainan, kadang bosan dibuang ya. Karena anak kecil gak paham benda berharga tersebut. Walaupun juga yang emasnya mahal, bahkan mungkin ada berliannya dan mutiaranya, dia gak peduli, namanya anak gak paham. Nah, kita orang Islam pun beragam seperti itu. Ada yang sangat menghargai agamanya dan membanggakannya, terus mempelajari karena tahu keutamaannya. Ada yang gak peduli ya, karena nggak paham tentang agamanya ya, malah kadang-kadang nggak suka dianggap orang Islam ya, memberatkan, menyusahkan disebut orang Islam, nanti dituduh radikal, ekstrim misalnya ya, karena nggak paham tentang agamanya sendiri. Dan alhamdulillah sudah sering kita sampaikan tentang keutamaan agama Islam ini. Kali ini kita masuk ya, ini dalam bab, kalau diurutkan bab yang ke-6 dalam Fadlul Islam dengan judul Maja'a fil Khuruji an Da'wal Islam. Dalam bab ini penulis yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hukum keluar dari dakwah Islam, menisbatkan diri, menyandarkan diri kepada agama Islam. Kata-kata dakwah ini diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dakwah Islam adalah al-asma ad-diniyah allati ju'ilat lahu wa li alihi. Klaim Islam atau penamaan Islam atau identitas Islam. Nah ini kadang identitas keagamaan seorang yang harusnya dibanggakan sekarang menjadi celaan ya. Walaupun diseret-seretnya ke dunia politik ya. Ini yang perlu kita waspadai. Seolah-olah seorang tidak boleh bangga dengan identitasnya sebagai muslim. Dianggapnya identitas ini suatu celaan. Padahal identitas ini kan beragam ya. KTP itu identitas ya pada. Makanya disebut kartu identitas. Identitasnya mana ya kan? Bisa SIM, bisa KTP. Nah kalau dikeluarkan, oh iya, ada nomor induk keluarga negaraannya, kemudian ada nama aslinya, kemudian ada apanya? Agamanya di situ. Identitas kita memang ditulis di situ, dibanggakan oleh kita, yaitu agama kita. Ya.
Maka tidak boleh seorang keluar dari identitasnya sebagai muslim. Apakah dengan namanya Islam, Muslim, iman, mukmin, ya. Ini yang diterangkan oleh beliau. Ataupun sebagai hamba Allah, ya. Maka tidak boleh keluar dari istilah-istilah yang menunjukkan identitasnya dia sebagai seorang Islam, seorang Muslim. Nah, ini yang lagi santer seolah-olah kalau menyebut saya Muslim, wah itu politik identitas, itu tercela, memecah belah kehidupan berbangsa. Lah dari dulu yang bikin KTP ditulis identitasnya Islam, ya pada. Waktu yang bikin KTP pertama dulu memecah belah negara, ya enggak. Memang jelas seperti itu, ya, karena perlakuannya beda. Ya. Ini yang sudah dilakukan oleh ya bapak-bapak bangsa negara kita ini, ya pahlawan-pahlawan di negeri kita ini, memang memperlakukan orang ya sesuai dengan identitasnya. Dan identitas itu pada orang Islam yang menamakan ya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Al-Hajj. Kalau dalam kitab ini dikutip pendek ya. Itu ayat 78 dikutip banyak penggalan huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dia Allah Ta'ala telah menamakan kalian muslim sejak sebelum itu dan di Al-Quran ini ya. Ini lengkapnya dalam surah Al-Hajj 78. Saya bacakan dari awal ayat sampai akhirnya. Allah Ta'ala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kalian di jalan Allah sebenar-benarnya jihad. Berjihad di sini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, seorang ahli tafsir yang bermadzhab Syafi'i yang sangat dikenal di negara kita. Bila dalam kitab tafsirnya menjelaskan, berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad melalui senjata kalian, dengan ilmu kalian, dengan lisan kalian. Tak kalah menghadapi orang kafir dalam peperangan ya dengan senjata, yang kadang sampai berkorban nyawa, ya, jiwa. Adapun di luar peperangan tentunya dengan ilmu melalui lisan maupun tulisan. Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama. Zaman sekarang jihad yang paling dibutuhkan adalah jihad dengan ilmu, ya, dengan tulisan, dengan lisan, untuk memerangi berbagai bentuk kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kemungkaran dan lain-lainnya. Maka jangan selalu diartikan kalau ada perintah berjihad selalu identik dalam pikirannya bahwa ini perang. Tidak, ya. Termasuk berdakwah. Berdakwah di sini bisa dari para dai-nya dan para penggeraknya, penggiatnya. Ya, ini berjihad dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa jatabakum. Dia Allah Ta'ala yang memilih kalian untuk menjadi orang Islam yang menjalankan jihad. Tak kala ada tergerak hatinya untuk berkecimpung dalam jihad ini, jihad dalam dakwah, menyebarkan ilmu agama, itu berarti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tidak menjadikan beban berat dalam agama kalian. Agama kita agama yang mudah, ad-dinu yusr. Allah tidak membebani kepada hamba-hambanya sesuatu yang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa di luar kemampuannya. Millata abikum Ibrahim, itu ajaran nenek moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran Nabi Muhammad SAW sama dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang dibangun di atas prinsip kemudahan. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Nah, ini Dia Allah Ta'ala menamakan kalian semuanya adalah muslim sejak sebelum ini. Wa fi hada, dan juga dalam Al-Quran ini disebutkan kalian muslim. Liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum, agar supaya
Rasulullah SAW sebagai saksi atas kalian, wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kalian menjadi saksi atas manusia. Fa aqimus sholata wa atuz zakata, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Wa'tasimu billahi wa maulakum, dan berpeganglah dengan Allah. Kalau di ayat lain kan wa'tasimu bihablillah ya. Di sini wa'tasimu billah, berpeganglah dengan ajaran Allah. Wa maulakum, dialah yang melindungi kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong. Surah Al-Hajj ayat 78. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan kita yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan nama yang jelas, sammakumul muslimin. Maka ya, sering kita menyebut ya, ungkapan di awal dalam taklim, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yaitu identitas kita ya, penamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diingatkan seorang mestinya menamakan ya, kepada orang Islam dengan penamaan yang disebutkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam bab ini dibawakan dalil kedua yang tadi dari firman Allah Ta'ala surah Al-Hajj itu ayat 78. Berikutnya dari hadis Nabi SAW berasal dari sahabat Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, amurukum bi khamsin Allahu amaroni bihinna. Aku perintahkan kalian dengan 5 perkara yang Allah Ta'ala perintahkan aku dengan 5 perkara tersebut ya. Ini yang saya jadikan sebagai tema ya, dasarnya hadis Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kala Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, amurukum bi khamsin, aku perintahkan kalian dengan 5 perkara. Yang ini perintah bukan dari diri Nabi saja, ternyata itu perintah Allah Ta'ala kepada beliau yang beliau sampaikan kepada umat. Apa 5 perkara tersebut? Pertama, as-sam'u wa ta'ah wal jihadu wal hijratu wal jamaah. Yang pertama, as-sam'u, mendengar. Mendengar di sini kaitannya dengan pemerintah, penguasa muslim ya. Tidak boleh acuh, tidak boleh cuek ya. Berarti perhatian dengan mendengarnya. Setelah itu wata'ah, dan mentaatinya. Wal jihadu, serta berjihad. Wal hijrah, hijrah meninggalkan yang buruk, beralih kepada yang baik, baik kaitannya tempat atau perbuatan atau perkataan. Hal-hal yang buruk harus ditinggalkan dan beralih kepada yang baik. Ini makna hijrah yang berlaku sampai zaman sekarang ya. Wal jamaah, serta jamaah. Kemudian Nabi SAW menegaskan, fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unuqi. Sungguh orang yang memisahkan diri dari jamaah, perlu difahami jamaah di sini jamaah kaum muslimin secara umum yang hidup di satu wilayah, bukan nama kelompok ya. Jamaah di sini sebagaimana ayat tadi sebelumnya, kaum muslimin. Siapapun yang beragama Islam itulah jamaah kaum muslimin ya. Jangan keluar dari jamaah kaum muslimin, bukan nama kelompok. Karena pernah ada dan masih ada komunitas yang namanya Jamaatul Muslimin ya. Pernah tahu apa belum?
Ada Jamaatul Muslimin, ada Islam Jamaah. Ya. Ini komunitas. Nah, hadis Nabi SAW ini tidak tertuju ke mereka. Ini jamaah kaum muslimin secara umum. Ya. Tapi kadang ada dalil yang jelas, kemudian dijadikan dalil untuk sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, seperti hadis ini dijadikan dalil untuk menjaga komunitas Jamaatul Muslimin tadi. Kalau ada yang keluar dari komunitas tersebut, dianggapnya ya sebagaimana dalam hadis ini, walaupun keluar sejengkal, sungguh dia telah melepas tali Islam dari lehernya. Nah, ini fenomena yang belakangan banyak terjadi, ya. Membawakan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW ternyata bukan pada tempatnya. Ya. Dalilnya benar ayat Al-Quran, dalilnya benar hadis Nabi SAW sahih, tapi istidlal ini penggunaan dalil digunakan dalam suatu masalah yang sedang ramai. Ya, ini yang lagi viral tentang sholat Idul Fitri di Pondok Pesantren Zaitun. Kayaknya tahu semua ya karena viral ini ya. Seperti dalam suasana pandemi, berjaga jarak yang luar biasa. Kayaknya jaraknya lebih dari sedepa ya kanan kirinya ya. Ditambah ada perempuan di tengah-tengah dan itu viral. Tak kalah diklarifikasi, mengatakan ini ada dalilnya. Kenapa berjarak? Bawakan ayat apa? Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu. Ayat ini betul ada perintah untuk berlapang-lapang di majlis, tapi bukan majlis yang mereka ya sampaikan, yaitu sholat Idul Fitri. Majlis itu majlis thalabul ilmi, seperti duduk seperti ini. Jangan bed-bedan, lapang-lapanglah, beri kesempatan yang lain untuk bisa duduk. Ya. Jangan menyempitkan orang lain. Dalilnya ada, penggunaannya salah. Dan ini banyak, ya. Karena apa? Tidak merujuk kepada pemahaman orang yang faham dalil tersebut. Yang paling faham dalil tersebut ya Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya. Ya. Padahal dalam masalah sholat, softnya sudah diatur oleh Rasulullah SAW secara tegas. Ya. Semuanya paham. Bahkan tiap kali mau sholat, kebanyakan imam menghadap belakang dulu, rapatkan, kan gitu kan? Itu perintah Nabi SAW agar imam memperhatikan soft jamaahnya, rapatkan, ya, luruskan. Bahkan itu disebutkan fa inna taswiyata sufufin min tamami shalah atau min iqamati shalah. Tiba-tiba membawakan dalil yang semua kaum muslimin tahu itu bukan pada tempatnya. Dan ini banyak digunakan, ya, hal-hal seperti ini bukan dalil pada suatu masalah, tapi dijadikan dalil pada masalah tersebut. Ya dalilnya ada betul, Al-Quran, hadisnya sahih. Nah, dan ini salah satu contoh saja. Ya. Banyak perkara-perkara bid'ah pun seperti itu, dicari-carikan dalilnya. Ya, padahal ya yang dibawakan bukan dalil masalah tersebut. Kata Rasulullah SAW, man faraqal jama'ata qida shibrin. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin secara umum, sungguh walaupun sejengkal qida shibrin, sungguh dia telah melepas ribqatul Islam. Ribqah ini maknanya asalnya urwah, tali yang kalau pada hewan tali kekang, ya. Tali Islam dari lehernya. Kalau sudah dilepas talinya, ya liar, bebas, ya. Tidak terikat lagi dengan jamaah kaum muslimin. Illa adyuraji, kecuali orang tersebut kembali bertobat. Wa man da'a bi da'wal jahiliyati fa innahum min jutha jahannam. Barang siapa yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, mengklaim dengan klaim-klaim jahiliyah, maka sungguh dia termasuk jutha jahannam. Jutha jahannam di sini maksudnya termasuk
kelompok orang yang masuk neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya. Namun perlu diketahui tentang makna wa man da'a bid'awal jahiliyah. Orang yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, berarti lawan dari seruan Islam. Ya. Mengajak orang bukan kepada sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mengajak kepada hal-hal yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, fada'wal jahiliyah tashmalul intisab ila ma yukhalifu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seruan jahiliyah ini mencakup bentuk penyandaran diri kepada yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqaddama anna al-mansub ila al-jahiliyyati muharram. Dan sudah diketahui bahwa menyandarkan diri kepada jahiliyah ini sesuatu yang diharamkan. Wal wa'idu alaihi bi jahannam taqidu hurmati. Dan adanya ancaman terhadap orang yang menyeru kepada seruan jahiliyah dengan disebutkan sebagai jamaah kelompok yang akan masuk neraka jahanam, ini menguatkan tentang haramnya. Kalau disebutkan kata jahiliyah, ini merupakan lawan kata dari kata Islam. Ya. Gampangannya begitu. Walaupun mana asalnya jahiliyah dari kata jahlun, bodoh. Sedangkan Islam memang selalu identik dengan nur, cahaya, ilmu. Sebelum Islam datang, Nabi Muhammad SAW belum diangkat dari jadi Nabi dan Rasul, disebut masa-masa jahiliyah. Disebut masa-masa jahiliyah. Setelah beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, maka berakhirlah masa jahiliyah. Yang ada sudah muncul masa kecerahan cahaya Islam. Masa cahaya Islam. Walaupun tidak 100% hilang jahiliyah, ya, masih ada beberapa perilaku jahiliyah, tapi sudah tidak ada masa jahiliyah lagi setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Kalau pada pribadi-pribadi tertentu mungkin masih ada. Ya, makanya kata Nabi SAW, beliau mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 karakter jahiliyah yang masih ada di tengah umatku, belum mereka tinggalkan. Al-fakhru bil ahsab, wa ta'nu bil ansab, wa istisqa bin nujum, wa niyahatu 'alal mayyit. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apa 4 perkara tersebut? Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan ketokohan. Ya, dan ini sampai zaman sekarang orang Islam pun masih banyak seperti ini. Dan itu yang diberitahukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, at-ta'nu bil ansab, mencela nasab orang. Ya. Kamu sih keturunan siapa? Ya. Wah, ini terhormat, bangsawan, keturunan keraton misalnya. Ya. Yang satu diangkat, yang satu dijatuhkan. Yang pertama al-fakhru bil ansab, yang kedua at-ta'nu bil ansab. Nah ini masih banyak juga. Kemudian al-istisqa bin nujum, minta hujan terhadap bintang. Bisa jadi minta hujan langsung, gak hujan-hujan, minta hujannya kepada bintang, atau tak kala turun hujan katakan ya ini karena bintang ini, ya, maka turunlah hujan. Kemudian yang keempat, an-niyahatu 'alal mayyit, histeris terhadap mayit. Niyahah, ya, meratapi, bisa jadi dengan ya tangisan histeris, bisa jadi dengan kata-kata yang menunjukkan tidak ridho atas kematian seorang. Ini namanya niyahah 'alal mayyit. Meratapi kematian, biasanya istri ditinggal mati oleh suaminya atau sebaliknya, ya. Suami ditinggal mati oleh istrinya, atau seorang bapak, seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, dan seterusnya. Ya. Karena saking cintanya,
dia meratapi kematian seorang. Ya. Mungkin ada yang katakan masa nggak boleh, itu kan ya normal, namanya orang cinta ditinggal mati ya sedih. Betul bahwa orang bersedih itu tidak dihalangi. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersedih ditinggal mati oleh anaknya. Tapi kata Nabi SAW tak kala bersedih, memang air mata bercucuran, ad-dumu tadma. Ya. Wal qalbu yahzan, ya air mata bercucuran, sedih sekali. Hati juga ya sangat goncang. Namun ucapannya tetap menunjukkan ya, kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapannya dan perbuatannya tetap menunjukkan kerinduan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ternyata ada salah satu sahabat juga pernah ditegur langsung oleh Rasulullah SAW, diingatkan. Tak kala sahabat tersebut memanggil sahabat yang lain mengandung unsur celaan, ya benar sauda, ya. Manggil orang yang hitam dengan panggilan ya benar sauda, wahai anaknya orang hitam. Rasulullah SAW mendengar ini mengingatkan, ayartahu bi ummi innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ini mencela ibunya, ya, dengan ungkapan seperti itu. Sungguh engkau orang yang pada dirimu masih ada perkara jahiliyah. Berarti jahiliyah ini sesuatu yang di luar Islam, ya, sesuatu yang di luar Islam. Dan Nabi SAW menegaskan, siapa yang menyeru, mengajak kepada seruan-seruan jahiliyah yang bertentangan Islam tentunya, fa innahu min jutha jahannam, dia termasuk golongan yang akan masuk neraka jahannam. Waliyadzubillah. Ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, wa in shalla wa shoma, apakah itu terjadi meskipun orang tadi mengerjakan sholat dan puasa? Kata Nabi SAW, wa in shalla wa shoma, meskipun dia sudah sholat, dia juga puasa. Nah, artinya juga orang yang sholat, orang yang puasa harus hati-hati. Masih ada peluang dia berbuat dosa yang mengantarkan di dalam neraka jahanam. Makanya sebagaimana sering kita ingatkan, ya, ada amalan-amalan yang bisa menggugurkan pahala sholat kita, pahala puasa kita. Yaitu tadi mencela seseorang, ya, anaknya orang hitam misalnya. Ungkapan itu ternyata pernah terjadi di zaman Nabi SAW, langsung diingatkan itu perkara jahiliyah. Ya. Itu termasuk ya karakternya orang-orang jahiliyah. Kemudian beliau ingatkan, fad'u bida'wallahi alladzi sammakumul muslimin. Serulah oleh kalian dengan seruan-seruan Allah yang Allah Ta'ala menamakan kalian kaum muslimin, wal mu'minin wa ibadallah. Yang Allah Ta'ala menamakan kalian muslim, mukmin dan hamba Allah. Makanya dari dulu kalau mendengar khutbah kan sering dipanggil masyarul mu'minin rahimakumullah. Kemudian diselingi ya ibadallah, ya, masyarul muslimin misalnya. Ini memang ada hadisnya, ya. Tadi sudah kita baca hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan sahih. Dan hadis ini hadis sahih. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini yang terkait langsung dengan bab ini ada 3 hal. Yang pertama tentang peringatan Nabi SAW, orang yang ya, keluar dari jamaah kaum muslimin, walaupun hanya sejengkal, namun membahayakan dia karena bisa sampai mengeluarkan dari agama Islam, kecuali kalau dia bertobat. Ini ada hal-hal yang kadang tidak disadari, ternyata bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan di sini, manda'a bidakwal jahiliyah. Siapa yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah,
yang bertentangan dengan Islam otomatis ya. Makanya tak kala kita mengungkapkan seruan kita, perhatikanlah ada tidak tuntunannya dalam seruan tersebut ya. Kita mengajak kepada kaum muslimin ya, untuk kembali kepada ajaran siapa? Nenek moyang kita, atau ajaran negeri kita, atau ajaran ya siapa? Golongan kita. Nah, ini harus diperhatikan. Maka yang harusnya adalah mengajak kembali kepada ajaran Islam yang menyatukan orang yang berada di atasnya muslim, yang di atasnya adalah mukmin, yang di atasnya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menamakan lainnya. Ya, penamaan-penamaan yang lebih spesifik, lebih khusus kepada kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan konsisten. Kadang dinamakan dengan ahlul jamaah atau dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, otomatis kaum muslimin ya, otomatis orang beriman, otomatis hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Dalam berbagai hadis disebutkan demikian ya. Kadang disebutkan ahlul jamaah, kadang disebut dengan ahlus sunnah, kadang disebutkan dengan gabungan ahlus sunnah wal jamaah. Yang ini ma'ruf ya, sudah dikenal ya di masyarakat kita. Kemudian yang kedua, penyebutan orang-orang yang mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW disebut dengan as-salafus saleh. As-salafus saleh ini asalnya terkait orang-orang terdahulu yang soleh. Terdahulu di sini dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Dan otomatis di dalamnya yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun orang kita sekarang, zaman kita, kalau sering katakan kita harus mengikuti pemahaman salafus saleh, mengikuti pemahaman mereka, karena kita beda zaman. Ya. Gak mungkin kita dikatakan sebagai orang salaf, tapi orang mengikuti pemahaman salaf. Maka dalam bahasa Arab dikatakan orang yang mengikuti pemahaman as-salafus saleh disebut as-salafi. Ya. Maka salafi ini sekali lagi perlu diingatkan, bukan ormas, ya, bukan sebagai suatu kelompok yang ada ART-nya misalnya, ya ada struktur kepemimpinannya misalnya, tidak ada. Siapapun yang mengikuti ajaran salafus saleh, ngaku maupun tidak ngaku, mengklaim ataupun tidak mengklaim, yaitu salafi. Ya. Mungkin ada di ormas ini, ormas itu, mungkin tidak masuk ormas, mungkin. Yang penting pemahamannya ikut as-salafus saleh. Ini yang perlu difahami. Ya. Kadang-kadang ada yang mengklaim, yang ini salafi, yang itu bukan. Saya salafi, kamu bukan. Ya. Ini nggak boleh diklaim. Lihat amalannya, lihat akidahnya, lihat ibadahnya. Ya. Masalah klaim, ya silakan, bisa benar, bisa salah. Tapi yang membuktikan adalah amalannya. Kemudian juga disebut ahlul hadis karena mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis mengikuti Al-Qur'an. Ya. Kemudian kadang disebut juga ahlul athar. Ya. Ahlul athar ini meninggal, arti asalnya athar ini jejak. Ahlul athar orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang soleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian juga kadang disebut al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penyimpangan, penyelewengan dan kesesatan. Karena apa? Karena mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabatnya. Kemudian kadang juga disebut dengan at-ta'ifah al-mansurah. Ya. Ta'ifah hanya kelompok, al-mansurah yang ditolong. Ta'ifah mansurah ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena prinsipnya yang selalu berusaha memahami agama ini dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. 6 penamaan ini tidak keluar dari istilah muslim, mukmin dan hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ini yang kadang-kadang di zaman sekarang seolah-olah
nama-nama ini adalah suatu kelompok. Ya, ini dari kelompok Taifah Mansurah, ini dari kelompok Firqatun Najiyah. Walaupun mungkin kadang ada sebagian oknum ya, nama ini dijadikan yayasan hingga dikatakan oh itu orang-orang Firqatun Najiyah. Oh ini orang-orang Taifah Mansurah. Ya. Belum tentu memakai nama itu jadi yayasan, jadi nama pesantren, jadi nama kelompok. Kemudian orangnya dijamin selamat. Ya belum tentu, tergantung amalannya. Ya, tergantung amalannya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini bisa jadi nama tadi kalau disalahgunakan juga akhirnya menjadi dakwal jahiliyah. Menjadi dakwal jahiliyah. Karena apa? Yang pernah di zaman Nabi SAW ada seorang dari kalangan Ansor dipukul oleh seorang dari kalangan Muhajirin. Ya. Ansor ini aslinya penamaan dari Nabi SAW untuk para sahabat yang berada di kota Madinah, menyambut kedatangan sahabat-sahabat yang datang dari Mekah, menolong sahabat yang hijrah, maka disebut Ansor. Yang ditolong karena mereka hijrah dari Mekah ke Madinah dinamakan Muhajir. Penamaan yang benar, syariat dari Nabi SAW. Namun tak kala digunakan untuk membangkitkan fanatiknya, karena salah satu orang Ansor tadi dipukul, dia tidak terima, ingin balas, gak kuat kalau sendirian, ya, ngajak kawan-kawannya, ya lal Ansor, wahai orang Ansor, kasarnya istilah kita, ayo tolong, itu ada orang Muhajirin mukul saya, bantu saya untuk balas dendam misalnya. Orang Muhajirin pun yang mendengar gejala tidak baik manggil kawan-kawannya, ya lil Muhajirin atau ya lal Muhajirin, tolong saya nih, kayaknya ada gejala di orang Ansor tadi ingin balas, dia nyusun kekuatan. Maka Nabi SAW pun marah mendengar hal itu dan mengatakan, abidakwal jahiliyati tabghun, apakah kalian mencari seruan-seruan jahiliyah sedangkan saya masih ada di antara kalian? Namanya aslinya nama yang syar'i, tapi kalau disalahgunakan ya menjadi dakwal jahiliyah, seruan jahiliyah. Nah, itu sudah pernah muncul. Kalau sekarang ada ya jangan kaget. Ya. Namanya benar tadi, nama-nama bisa jadi yang disebutkan oleh Allah maupun disebutkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya sama-sama namakan Muslim, Muslim Cilacap kumpul, Muslim Purwokerto balas juga, ya. Sama-sama Muslim depan-depan. Ya. Kalau sekarang Muslim berada dalam satu partai misalnya, ya. Partai ini, nah akhirnya berfanatik kepada Islam yang dijadikan sebagai seruan jahiliyah. Karena apa? Ada embel-embelnya. Nah, sekarang juga muncul ya Islam dengan embel-embel sebagai bentuk fanatik. Ada Islam Nusantara, ada Islam apalagi muncul. Ini yang sangat disayangkan. Padahal asalnya penamaan agama Islam, Muslim, mukmin adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisanya jam berapa? Masih ada waktu? Kemudian melanjutkan dalil yang dibawakan dalam bab ini yang ketiga, disebutkan dalam hadis yang sahih, man faraqal jama'ata shibran famata famaitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, ingat jamaah di sini bukan komunitas, bukan kelompok, bukan golongan, tapi jamaah kaum muslimin secara umum. Shibran, satu jengkal, artinya walaupun sangat sedikit, lalu dia mati dalam keadaan belum bertobat, maitatuhu jahiliyah, matinya dalam keadaan jahiliyah. Nah, ini peringatan dari Rasulullah SAW, jangan bangga dengan yang di luar Islam. Ya. Kalau mati sedang bangga dengan sesuatu yang di luar Islam, maka matinya mati jahiliyah. Waliyadzubillah. Ya. Ini Islam itu sangat menganjurkan dan menekankan agar kaum muslimin itu di atas kesatuan, tidak boleh bercerai-berai, meninggalkan kebenaran. Ya.
Makanya sampai Nabi SAW mengatakan la tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan. Walaupun banyak yang di atas kesesatan, tidak mungkin semuanya di atas kesesatan, akan tetap muncul. Ya, yang dijamin oleh Rasulullah SAW orang-orang yang konsisten dengan kebenaran tersebut, walaupun sendirian. Makanya al-jamaah ini diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud sampai-sampai al-jamaah hiyal haq walau kunta wahda. Jamaah adalah kebenaran meskipun kau sendirian. Kok bisa sendirian kau disebut jamaah? Ya karena satu-satunya yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang lain menyimpang misalnya. Satu itulah jamaah. Walau kunta wahda, walaupun kau sendirian. Kemudian yang terakhir, dalil yang keempat, walaupun belum selesai, ada tambahkan sedikit lagi. Abidah wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Ini penyebutan suatu hadis dari Nabi SAW terkait dengan masalah sengketa orang Ansor dan orang Muhajirin tadi. Apakah dengan seruan jahiliyah kalian berbangga-bangga padahal saya masih di tengah kalian? Ini sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau ada orang yang berbangga dengan selain Islam untuk fanatik, membela benar salahnya, ini termasuk daripada seruan jahiliyah. Waliyahillah. Maka yang perlu kita perhatikan dalam hal ini, memperkuat lagi kebanggaan kita dengan agama Islam dengan semakin mempelajarinya. Semakin mempelajari keutamaan-utamanya, akan semakin bangga dengan Islam dan berlepas diri dengan suatu yang dari luar Islam. Ini insya Allah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga jadi motivasi bagi kita untuk terus semangat mempelajari keutamaan-keutamaan agama kita ini. Semoga kita selain mengetahui keutamanya juga dapat meraihnya, dapat memperoleh keutamaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.